Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Baihaqi pada channel kursus keterampilan elektronika. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pemirsa yang telah berdonasi dengan cara mengisi pulsa nomor HP saya. Sehubungan sekarang pulsanya sudah menurut saya sudah cukup, maka untuk donasi selanjutnya saya harapkan token listrik, yaitu dimana token listrik ini untuk menunjang kegiatan khusus kita. Token listrik untuk penunjang kursus ini nomor ID pelanggannya 539 112-313-759 atas nama Rosnawati ya. Nanti kalau membeli token dia akan muncul namanya Rosnawati, nama yang di KWH-nya itu namanya Rosnawati. Kalau sudah membeli kan ada nomornya, nomor tokennya itu silahkan kirim via SMS atau WA ke nomor HP saya 0859 6000-6003 ya, nama sayanya Baihaqi ya. Token ini akan kita manfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar kursus ini, untuk penerangan, untuk air dan segala-galanya. Sejujurnya saya mengharapkan untuk kali ini adalah token listrik untuk mendukung kegiatan belajar mengajar kita. Silahkan saya tunggu donasinya. Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan bagaimana caranya kita mengetahui transistor dalam kondisi baik atau memang sudah rusak. Baiklah, kita mulai. Saya ambil contoh transistornya jenis NPN ya. Ini basis, ini kolektor, ini emitor, ini panahnya ke bawah, jenisnya NPN. Langkah-langkah pengecekannya sebagai berikut ya. Ini kita ambil kesimpulan dulu untuk yang transistor baik. Untuk transistor baik nanti hasil pengukurannya adalah begini. Ini jarum ya, jarum itu kita menggunakan multitester ya. Posisikan pada ohm multitesternya, kemudian ininya saklarnya pada kali 1 kilo ya. Saklarnya pada posisi kali 1 kilo ohm. Nah, sini kan jarumnya, kita skala jarumnya. Cara pengukurannya, ini colokan kabel hitam, yang ini colokan kabel merah. Pertama kabel hitam, langkah pertama singkat aja ya, kabel hitam ke basis ya, kabel merah ke emitor. Kabel merah ke emitor. Jarum harus bergerak. Jarum penunjuk yang di sini harus bergerak. Ada nilai.
ya. Ada nilai, jarum harus bergerak, ada nilai, kemudian nilainya itu catat. Kita nggak peduli ya, nggak peduli berapa angkanya, nilainya, yang penting nilai itu adalah catat aja dulu. Berapa, mau dia posisi angka 5 ke, di berapa ke, yang penting catat aja dulu. Kemudian langkah kedua, ya, kabel hitam masih tetap ke basis, ya, masih tetap ke basis, masih tetap di sini kabel hitam, ya, ini kabel hitam, ini kabel merah. Kemudian sekarang kabel merahnya dipindah ke kolektor, ya. Kabel hitam masih tetap di basis, kemudian kabel merah ke kolektor, ya, ke kolektor. Harus bergerak dan ada nilai. Ini harus sama ya, harus bergerak dan ada nilai. Antara nomor 1 ini dengan nomor 2, jarum itu harus bergerak dan ada nilai, nilainya harus sama ya. Ini harus sama dengan ini. Kalau ini tidak sama, itu sudah rusak, nggak usah dilanjutkan. Kita langkah ketiga, keempat, kelimanya, keenamnya nggak usah kita lanjutkan. Yang penting 2 langkah dulu ini, 2 langkah ini saja umpamanya nilainya sudah tidak sama, berbeda jauh, maka langkah ketiga, keempat, kelima, keenamnya tidak usah dilanjutkan. Karena kenapa? Udah menarik kesimpulan bahwa transistor ini udah rusak. Tapi kalau 2 langkah ini jarum bergerak, ada nilai, kemudian nilainya sama, ya beda-beda dikit lah gitu ya, beda-beda dikit, tapi kira-kira sama lah gitu. Baru kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. Karena belum cukup kita hanya 2 langkah saja, ya, yaitu langkahnya sampai 6 langkah pengukurannya. Tetapi kalau 2 langkah saja ini sudah tidak sama hasil pergerakan jarum dan nilainya sih berapa saja terserah, yang penting sama, yang penting sama, itu tidak perlu dilanjutkan ke selanjutnya. Oke lah, kita ambil kesimpulan 2 langkah ini, langkah kedua ini sama nilainya, ya udah beda-beda dikit paling juga, ya udah sama aja. Nah kalau sama, kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, ya. Langkah yang ketiga dibalik. Sekarang kabel merah, ya, kabel merah ke basis, ini kabel merah. Kemudian tulis dulu ya, kabel merah ke basis. Kemudian kabel hitam ke kolektor. Mana hitam? Ini hitam. Kolektor. Ya. Ini jarum harus tidak bergerak. Jarum harus tidak bergerak. Kalau bergerak, rusak. Sudah, nggak usah dilanjutkan langkah keempat. Kalau begitu diukur, oh bergerak, ya sudah, tidak usah dilanjutkan langkah keempat, buang-buang waktu ya. Tapi kalau ternyata tidak bergerak, kita lanjutkan langkah yang keempat. Belum selesai soalnya. Tapi kalau bergerak, kita lanjutkan. Kalau tidak bergerak, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Kabel hitam ke kolektor, kabel merah masih tetap ke basis, ya. Kabel hitam ke, oh ini
ini ke ini nih ya, ke yang tadi tuh ke emitor, ini ke emitor ya, ke emitor tidak bergerak ya, kabel hitam ke emitor tidak bergerak. Kemudian sekarang kabel hitam ya, kabel hitam ini kabel merah ke basis. Kemudian sekarang kabel hitam ke kolektor ya. Ini hasilnya harus sama, tidak bergerak ya. Kalau bergerak ya itu sudah tidak usah dilanjutkan lagi ya. Kenapa? Ya udah, berarti rusak transistor itu ya. Sampai di sini coba kita ulang dulu ya, diulang dulu. Nanti setelah itu soalnya masih ada dua langkah lagi, ini tempatnya nggak muat, mana mau saya hapus. Tapi sebelum dihapus kita coba cek dulu. Saya cek dulu ya, kabel hitam ke basis ini ya, hitam ke basis, merah ke emitor, ke sini harus bergerak, betul, ada nilai. Langkah kedua, kabel hitam masih tetap ke basis ya, kabel merah ke kolektor, bergerak, ada nilai. Nah ini harus sama ya, ini harus sama nilainya ya, harus sama nilainya. Tidak sama, nggak usah dilanjutkan, harus sama nilainya ya. Langkah kedua. Sekarang langkah ketiga, kabel merah ke basis, kabel hitam ke emitor ya. Jadi kebalikan ya, kebalikan dari atas kan, kebalikan dari atas. Nih betul ya, kebalikan dari atas hitam ke basis. Kalau yang langkah tiga, merah ke basis, ini merah ke emitor, ini hitam ke emitor, tidak bergerak, betul ya, tidak bergerak. Kalau bergerak berarti rusak, tidak usah dilanjutkan. Langkah keempatnya, buat apa, orang udah rusak. Langkah keempat ya, kabel merah tetap masih di basis, ini kayak gini ya. Jadi kabel merah tetap di basis nih, kabel merah basis, kabel hitam ke kolektor ya, tidak bergerak ya. Ini yang bagus, yang baik ya. Yang baik ada begini. Kalau bergerak ya itu rusak, nggak usah dilanjutin. Langkah ke-5 ke 6-nya buat apa ya? Langkah ke-5 ke 6-nya kalau sudah ngacak ya, hasilnya tidak sesuai keinginan kita, kondisi kayak begini ya. Ingat ya, dicatat ini ya. Sudah ya, mau saya hapus, mau masih ada langkah ke-5 dan langkah ke-6. Ini tidak bergerak. Jadi jarumnya diem aja di sini, di kiri aja jarumnya, nggak bergerak sama sekali, diem aja. Sekarang masih ada 2 langkah lagi ya, untuk menentukan final daripada transistor ini masih baik atau sudah rusak. Sekarang kita langkah ke-5 ya. Langkah ke-5, kabel merah kita aja dulu lah, biar ininya menarik garisnya gampang. Nih kabel hitam ke emitor, kabel merah ke kolektor ya. Jadi kabel merah ke kolektor ya, ini merah
Ini harus tidak bergerak, ya, tidak bergerak. Ya, jarum tidak bergerak. Ini baik, ya, tidak bergerak. Ini baik. Kalau bergerak rusak, nggak usah dilanjutin langkah yang keenamnya. Ya, kabel hitam ke emitor, kabel merah ke kolektor, ya. Tidak bergerak. Kalau bergerak rusak, ya. Yang baik adalah tidak bergerak. Kalau bergerak ya sudah, nggak usah dilanjutin. Ya, buat apa? Buang-buang waktu. Sekarang langkah ke-6. Langkah ke-6 itu dibalik. Tinggal dibalik aja kabelnya. Ya. Yang hitam ke sini. Kolektor yang merah ke emitor, ini hitam, ini merah. Jadi langkahnya kebalik dari sini. Kabel hitam ke kabel merah dulu ya. Ini biar seragam. Kabel merah ke emitor. Kabel hitam ke kolektor. Jadi kebalikan dari sini ya. Kalau di sini kabel hitam ke emitor, di sini kabel merah ke emitor, di sini kabel merah ke kolektor, di sini kabel hitam ke kolektor. Tidak bergerak. Tidak bergerak. Sama hasilnya dengan gini ya. Kalau bergerak berarti rusak. Ya sudah, buang aja transistornya rusak. Ya. Jadi untuk mengecek satu transistor itu ya kita melakukan 6 langkah ya, 6 langkah pengukuran. Baru kita menyimpulkan kalau langkah-langkah ini seperti yang saya terangkan tadi itu adalah transistor dalam kondisi baik. Di luar itu kayak ini seperti bergerak ya sudah rusak, ini bergerak sudah rusak. Pokoknya yang pertama langkah 1, langkah 2 nilainya tidak sama juga itu sudah rusak. Sekarang bagaimana kalau untuk transistornya jenisnya PNP? Ya, untuk jenis PNP hanya kebalikannya saja dari yang langkah yang tadi NPN. Contohnya contoh langkah 1 ya. Kalau NPN langkah pertama pengukurannya itu kan kabel hitam yang itu basis. Kalau untuk NPN kan kabel hitam yang ke basis ya. Nah kalau untuk PNP hanya kebalikannya saja, langkahnya sama saja seperti tadi, cuma bedanya kabelnya. Sekarang yang merah dulu, yang ke sini, yang kabel merah ke basis, kemudian kabel hitam ke emitor, ya, kabel hitam ke emitor. Ini bergerak, ada nilai. Ada nilai. Ya. Selanjutnya langkah kedua, langkah ketiga, keempat, kelima, keenam sama seperti tadi, cuma beda kabelnya ya, beda kabelnya saja. Kalau yang untuk NPN dimulainya itu ya seperti tadi langkah tadi itu, kabel hitam ke basis. Kalau untuk yang PNP, kabel merah yang ke basis, ya hasilnya ya sama seperti yang tadi ya. Jadi biar saya tidak ngulang lagi, jadi cuma beda kabelnya aja. PNP dengan NPN itu langkahnya sama dari tadi, kayak yang tadi itu dari 1 sampai 6, cuma beda kabelnya. Kalau pada NPN umpamanya kabelnya ke basis itu hitam, maka pada PNP adalah kabelnya merah. Gitu ya. Jadi gitu aja, hanya dibalik kabelnya, dibalik kabelnya aja. Nilainya sama, gerakan jarumnya sama, segalanya sama, di luar yang tadi saya kasih tahu berarti rusak.
Sekarang bagaimana kita ingin mengetahui kaki basis, kolektor, emitter itu yang mana? Ya karena kan kenyataannya nanti kan transistor itu kenyataannya gambarnya umpamanya ini, kakinya 3 gitu ya. Kan kita tanda tanya mana yang basis, mana yang kolektor, mana yang emitter. Di sininya ada serinya umpamanya D313 gitu ya. Caranya kalau dulu itu saya punya bukunya, jadi ada bukunya itu beli buatan negara Cina, itu daftar transistor dengan gambar-gambarnya, kemudian di situ ada gambar letak kakinya, tata letak kakinya, ini emitor, ini basis, ini kolektor. Tapi sekarang karena sudah modern, maka Anda tinggal pemirsa tinggal ketik saja di Google. Ketik saja transistor D313, maka Google akan ngasih tahu mana yang basis, umpamanya ini gitu, yang basis ini tengah kolektor, ini emitor ya. Jadi sekarang enak, tinggal ketik saja seri transistor itu, umpamanya 2N3055. Nanti Google itu akan ngasih tahu, oh ini basis, ini emitor, ini kolektor ya. Jadi nggak usah repot-repot. Memang ada alat ukurnya ya. Alat ukurnya yang kita tancepin begitu langsung ngasih tahu alat ukur itu, oh yang pin 1 adalah kaki basis, ini yang ini kolektor, emitter, dan memasukkannya juga tidak usah kita lihat-lihat, masukkan saja sudah, nanti alat ukur itu ngasih tahu sendiri. Aduh, maaf. Ya. Jadi untuk mencari kakinya, tata letak kakinya itu di Google saja, diketik nomor seri transistornya. Tapi di Google langkah-langkah yang tadi saya kemukakan, langkah 1 sampai 6 itu nggak ada. Itu langkah pengalaman saya aja dalam menyervis peralatan elektronika dan dalam rangka langkah-langkah ngecek transistor apakah masih baik atau rusak. Sekian dulu untuk pelajaran pengecekan transistor. Jangan lupa pijit knob subscribe dan jangan lupa pijit knob like atau share untuk dibagikan ke rekan-rekan, dan jangan lupa donasinya dalam bentuk token listrik untuk menunjang kegiatan kursus kita, karena pada ruang kursus ini kan perlu air, perlu listrik, perlu spidol ya, semua kan harus dibeli. Jadi ya istilahnya wayahnya saja kita patungan ya. Nah, sekian dulu, terima kasih.